Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, sebagaimana term materi yang dipilihkan oleh panitia, khususnya Al-Mukarram Ustaz Agus, yang mengambil tema tentang tasawuf. Dan pada pertemuan pertama kemarin saya sudah mengungkapkan bagaimana landasan hukum dari Al-Quran yang terdiri dari Al-Baqarah ayat 129, kemudian masih Al-Baqarah ayat 151, kemudian Al-Jumu'ah ayat 2, dan surah Al-Imran ayat 169. Ditambah dengan mungkin ini sedikit menyangkut masalah hadis, karena hadis ini di dalam materi tentang bab pertama, yaitu bab yang kedua, mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit banyak akan dibahas tentang hadis mengenai iman, Islam dan ihsan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikenal dengan istilah Fatihatul Hadis atau Ummul Hadis. Kalau di dalam Al-Quran kita sudah mengenal ya namanya Ummul Kitab. Jadi induk dari Al-Quranul Karim. Kalau seandainya 30 juz dan 114 surat dan 6.326 ayat yang metode penghitungannya merupakan penjumlahan dari Al-Fatihah 7 ayat, kemudian Al-Baqarah 286 ayat, kemudian Al-Imran 200 ayat, kemudian seterusnya sampai An-Nas yang namanya dibagi sampai 114 kali, ketemulah hitungan 6.236 ayat. Nah, contoh yang semuanya itu, kalaupun kita belum bisa menghafalkan seluruhnya dari ayat Al-Quranul Karim, maka ummul kita diambil dari inti surah Al-Fatihah yang merupakan inti dari seluruh Al-Quran. Maka kata para ulama bahwa itu seolah-olah kita sudah menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dengan al-hadis yang subhanallah Imam Syafi'i hafal 500.000 hadis, Imam Syafi'i 400.000 hadis, Imam As-Suyuti 500.000 hadis, Imam Muslim 600.000 hadis, Imam Bukhari 700.000 hadis. Bahkan yang paling dahsyat adalah murid dari Imam Syafi'i, yakni murid Imam Syafi'i siapa yang terbaik? Imam Ahmad atau Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah murid langsung daripada Imam Syafi'i. Beliau menghafal sampai 1.000.000 hadis yang terkumpul di dalam Musnad Imam Ahmad. Itu tapi diseleksi sehingga menjadi 10.000 hadis. Nah, beliau yang hafalannya luar biasa. Bagaimana kalau kita belum sanggup untuk mengamalkan seluruhnya hadis? Maka ada pilihannya. Salah satu di antaranya menurut Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Misri, yang beliau adalah ulama Al-Azhar, yang salah satu mufti dari Mesir, Kairo Mesir, menyatakan bahwa di antara sekian banyak hadis ada yang disebut dengan Ummul Hadis. Kalau tadi ummul kita, ini ummul hadis. Maka hadisnya itu hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Umar dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyatakan tentang iman, Islam dan ihsan. Sebenarnya dalam hadis tersebut ada 4 poin. Yakni poinnya
yaumul qiyamah, kata orang yang bertanya tersebut. Nah, di akhir hadis tersebut Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah kau tahu siapa yang barusan bertanya itu?" Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah yang beliau sangat paham bahwa Rasulullah yang paling alim, paling soleh, paling istimewa di antara seluruh makhluk. Beliau hanya sanggup bertawadhu di hadapan Rasulullah. Beliau menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam," bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dari apa yang ditanyakan. Maka Rasul menyatakan, "Innahu huwa Jibril," bahwa yang bertanya barusan itu wahai Umar adalah Jibril, "Ataku yu'allimukum dinakum," yang datang kepada engkau untuk mengajari tentang agama. Jadi bahwa agama itu ada rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Karena kalau tidak ada salah satu dari rukun, maka kurang dari fadilahnya, bahkan tidak sah disebut sebagai suatu amaliyah atau suatu definisi. Nah, ini agama menurut hadis yang barusan, dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, diambil intinya bahwa agama tersebut, agama Islam itu ada 3 rukunnya. Seperti ini Bapak, tripod kalau kan ditopang berapa kaki ini? 3 ya. Kalau salah satunya jomplang, salah satunya patah, apa yang terjadi? Jomplang. Kalau 2 yang patah gimana? Makin jomplang. Kalau 3-tiganya, itu mah ambruk sama sekali gitu ya. Nah, bahwa di awal hadis tersebut Rasulullah Sayyidina Umar menyatakan, "Haddatsana abi," menceritakan kepada saya siapa Umar bin Khattab. Berarti yang menerima hadis ini adalah Sayyidina Umar ibnu Umar, atau dikenal dengan istilah Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar. Ittala'a alaina, ketika kami sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat bersama Rasulullah SAW, maka ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi sya'ri wa syadidu bayadi thiyab. Datang seorang laki-laki yang betapa hitam legam rambutnya dan betapa putih bajunya. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bahwa orang tersebut habis melakukan perjalanan jauh. La ya'rifuna ahadun minna, bahwa kami di antara para sahabat tidak ada yang mengenal siapa orang itu. Tetapi orang tersebut ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rubbatahu ila rubbataihi, menempelkan 2 lututnya kepada 2 lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu ala fakhdaihi, dan meletakkan 2 tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak ini akrabnya orang seperti apa? Kita kalau ngobrol dengan seseorang jarak 1 meter, dengan ketawa-ketawa, dengan tertawa lepas, itu sudah dianggap akrab tidak? Akrab ya. Lah ini ada orang tidak ada yang mengetahuinya, kemudian dari mana datangnya tidak ada yang pula yang tahu, tapi begitu datang tiba-tiba menghampiri Rasulullah SAW sambil merapatkan 2 lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan 2 tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Waqala, kemudian bertanya orang tersebut, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Nah, ini hubungannya adalah dengan bab yang pertama, yakni khoslatani, ada 2 perkara, la syai'a afdalu minhuma,
tidak ada satu hal pun yang lebih utama dari keduanya. Apa itu? Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ini berarti ini ada dua kriteria Bapak ya. Khoslatan la syai'a minhuma, pertama bahwa tidak ada dua hal yang lebih utama dari ini. Apa itu yang dimaksud oleh musonif? Pertama, bahwa al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi kaum muslimin. Berarti al-imanu billah ini untuk mengelompokkan seluruh manusia. Pertama, ada manusia yang beriman kepada Allah, betul? Siapa di antaranya? Insya Allah kita ya, hakul yakin kita beriman selamanya dan sampai akhir hayat kita tetap beriman. Bahkan insya Allah mudah-mudahan dibangkitkan kembali dalam keadaan beriman, insya Allah ya. Yang kedua, sesudah terkelompokkan manusia menjadi beriman dan tidak beriman, untuk orang-orang yang beriman dikelompokkan lagi. Maka tidak ada perkara yang lebih utama di hadapan kaum muslimin kecuali an-naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam kriteria pertama, karena kita memang sudah beriman dari mulai lahir, kemudian dari usia balik, kemudian sampai saat ini, insya Allah sampai akhir hayat, dan insya Allah dibangkitkan dalam keadaan beriman. Amin. Yang kedua, bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu insya Allah kitablah yang menjadi, kalau bahasa dulu ketika mahasiswa agent of change, bahwa kita harus menjadi agent perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam kebaikan. Kebaikan dalam menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian anak-anak kita, tetangga kita, katakanlah ada yang belum bisa ngaji, kemudian kita menyediakan, memfasilitasi tempat pengajian atau bahkan mengadakan pengajian itu sendiri. Betapa kita sangat bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimah. Tapi bukan hanya tataran ibadah saja. Kalau tataran ibadah, subhanallah ya, ada suatu ungkapan dari Syekhul Islam Imam Al-Mawardi ini ya, kemudian diterjemahkan oleh bahasa Indonesia oleh ulama-ulama Indonesia. Salah satunya oleh Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Adi Hidayat. Bagaimana pernyataannya? Kalau kaum muslimin beribadah, itu orang-orang pada membiarkan. Biarkan saja. Itu mereka sedang beribadah, tidak ngaruh sama kita. Biasa-biasa aja. Nah, orang beribadah. Tapi yang kedua nih, ketika kaum muslimin mulai melakukan gerakan ekonomi, mulailah diperhatikan, mulailah dijegal, mulailah dimonopoli oleh orang-orang yang punya backup finansial yang dahsyat luar biasa. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Perekonomian kaum muslimin kurang berkembang. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf menciptakan perekonomian umat Islam yang tadinya betapa tergantung kepada perekonomian orang-orang Yahudi. Dengan manajemen dari Rasulullah SAW dibantu dengan keahlian Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, maka jadilah perekonomian Islam dari umat untuk umat, kembali lagi ke umat. Salah satu di antaranya sampai sekarang bahwa wakaf terbesar seluruh dunia itu dimiliki oleh satu orang. Siapa namanya? Sayyidina Utsman, betul ya? Bahkan karena beliau mewakafkan sumur untuk kepentingan kaum muslimin dulu ketika awal-awal kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka itu diwakafkan sumur yang dibeli dari Yahudi, kemudian berkembang menjadi
perkebunan, menjadi pertanian, menjadi peternakan, menjadi perekonomian, menjadi pendidikan, menjadi rumah sakit, menjadi segala hal yang berkaitan dengan kaum muslim. Bahkan sampai sekarang di Arab Saudi sana tercatat the well of Uthman, sumur wakaf dari Sayyidina Utsman yang nilainya melebihi dari kekayaan orang-orang yang paling kaya sekarang saat ini. Walaupun digabungkan dengan orang-orang segala macamnya, tetap tidak mengungguli harta kekayaan Sayyidina Utsman. Padahal udah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu ya, tapi namanya tercatat sebagai orang yang paling kaya. Nah, itu udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau orang Islam mulai bermain politik, dijegal sama sekali. Gitu ya. Nah, tidak membicarakan masalah politik lah. Tadi kalau umat Islam beribadah gimana? Dibiarkan. Umat Islam mengadakan perekonomian mulai diperhatikan, bahkan untuk dijegal. Tapi kalau sudah mulai bermain politik gimana? Dihabisi sama sekali ya. Walau lah kita mah karena ini ada kaitannya aja. Kemudian bahwa an-naf'ul muslimin, mohon maaf, al-imanu billah, terkait hadis yang tadi bahwa orang tersebut bertanya 4 kali di akhir hadis tersebut, Rasul menyatakan siapa katanya? Innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, bahwa yang barusan datang kepada engkau wahai Umar itulah adalah Jibril alaihi salam, datang untuk mengajari engkau tentang agama. Berarti agama tersebut ada 3, sebagaimana yang diungkapkan oleh Malak Jibril pada pertanyaan pertama. Rasul ditanya oleh Malak Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, terangkan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah menyatakan, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW mengungkapkan tentang 6 poin tersebut, maka orang tersebut menjawab, "Shadaqta ya Muhammad." Betul engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna, kemudian para sahabat merasa heran. Huwa yas'aluhu, ongkoh mah dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Berarti orang ini sudah mengetahui belum jawabannya? Sudah ya, sudah. Pangan nyebutkan shadaqta, wah benar Muhammad katanya. Nah, ini apa maksudnya? Tidak ada ya di dalam teori pedagogi atau ilmu tarbiyah atau ilmu kependidikan bahwa ini dalam bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Oh, banyak nih, paling banyak. Dalam bahasa Sunda itu disebut dengan ngoyakeun bari mulungan. Apa itu ngoyakeun? Seperti pohon ya. Dioyak-oyak itu apa? Dia dioyak-oyak tetap ya. Dioyak-oyak bari mulungan sambil memunguti apa yang jatuh dari pohon tersebut. Maksudnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memberikan jawaban, dan jawabannya didengar oleh para sahabat. Kan tadi di dalam akhir hadis tersebut, atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada wahai Umar untuk memberikan pengajaran terhadap kamu mengenai agama. Yang pertama tadi menanyakan masalah apa tadi? Masalah iman. Kemudian yang kedua, wa akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, terangkan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan Islam. Maka Rasulullah SAW faqala, menjawablah atas pertanyaan Malak Jibril tersebut, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersyahadat
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rasul menyebutkan 5 poin yang dikenal dengan, dari dulu udah terkenal ya, rukun Islam. 5 poin tersebut, setelah mendengar jawaban tersebut, Malak Jibril menyatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Betul engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran lagi, bertanya-tanya lagi. Allah mah dia bertanya, tapi dia mengiyahkan juga katanya. Wah, makin penasaran lah para sahabat ya. Kemudian setelah Rasulullah menerangkan tentang rukun Islam, kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Terangkan kepada saya wahai Muhammad, apa itu yang dimaksud dengan ihsan? Maka faqala, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha." Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, seolah-olah melihat Allah ini untuk sebagian kalangan dianggap ekstrim. Karena keekstriman ini, maka jaranglah dibahas tentang ihsan, tentang tasawuf, tentang bagaimana makrifat kepada Allah. Coba Bapak dilihat di YouTube, banyak mubalik tasawuf apa banyak mubalik fikih? Mubalik fikih. Kenapa? Karena salah satunya, inti dari tasawuf, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jarang disampaikan. Bahkan guru besar saya yang dulu sering di TV, salah satunya Kiai Haji Zezen Bajul Ashab, bahwa beliau menerangkan tentang hadis ini, diterangkan tiga-tiganya, iman, Islam, ihsan. Tapi yang dimuncul di televisi apa? Iman dan kemana ihsannya? Dipotong. Padahal waktu masih banyak gitu ya. Nah, dengan mengikuti dan mempelajari dari sumber yang aslinya, yakni Al-Quran dan hadis, utama ini hadis ini, yang di pondok pesantren mungkin sudah maklum semuanya, para santri, para asatid, dan lain sebagainya, itu termaktub dalam hadis arba'in yang nomor 2 ya. Nomor 1 tentang niat, yang kedua hadis ini. Maka bisa kita pahami melalui hadis ini, rukun Islam itu ternyata ada 3. Tadi belum sampai saya selesaikan dulu ya. Antak budallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi melihat Allah ini bukan dengan mata kepala, melainkan dengan ainul basirah, dengan mata penglihatan batin. Fa innahu fa illam takun tarahu, namun kalau seandainya orang belum sanggup untuk berada di makom melihat Allah dengan ainul basirah, karena agak sedikit fiksin tersebut ya, Rasul menyatakan ka'annaka itu bukan yang sesungguhnya, tapi seperti, seolah-olah. Seperti contoh, ra'aitu adinan, saya melihat Bapak Adin. Saya melihat Bapak Adin, ka'anna anjasmara. Saya melihat Ustadz Adin seolah-olah Anjasmara, artis yang terkenal itu, yang gantengnya luar biasa. Betul nggak? Melihat Pak Adin sama nggak dengan Anjasmara? Beda ya? Beda, karena menyerupakannya saja ya. Jadi seolah-olah itu adalah Anjasmara, tapi padahal bukan. Jadi ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ini bahasa siapa ini? Bahasa kiasan, betul. Tapi yang mengucapkan ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Malak Jibril alaihissalam,
Cuma karena Rasulullah paham sekali dengan kondisi spiritual, ruhaniyah umatnya, ada yang melesat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang istimewa dan biasa saja. Maka Rasul membuat pilihan, fa illam takun tarahu, maka kalau seandainya engkau belum sanggup untuk melihat Allah dengan ainul basirah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Di masjid Allah melihat tidak? Pasti. Di rumah Allah melihat tidak? Melihat. Di warung dalam kegelapan, poek, mongkleng, penting, nggak ada lampu sama sekali, Allah melihat tidak? Melihat. Allah maha melihat. Nah, itulah dengan seseorang memiliki ihsan, maka di mana saja, kapan saja, dalam bagaimanapun keadaannya, orang tersebut meyakini bahwa Allah maha memperhatikan. Nah, Bapak hadirin jamaah sekalian, ketika ditanya di berbagai tempat, mohon maaf, saya 8 bulan ya di Malaysia. Dulu ketika, karena bahasanya bahasa sama, bahasa Melayu ya, fatwa pun Thailand, 2 minggu saya di sana. Bahasanya karena fatwa itu asalnya Malaysia, bahasanya bahasa Melayu biasa gitu ya. Kira ente bahasanya apa gitu ya, bahasa Tagalog, ternyata bahasa Malaysia ini bahasa Melayu juga. Ketika saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, rukun iman ada berapa? Ada berapa jawabannya? Ada 6 ya, serempak semuanya. Kemudian rukun Islam semuanya ada berapa? Ada 5 jawabannya. Kemudian rukun ihsan ada berapa? Jawabannya sama. Kurang paham karena memang jarang disampaikan. Yang tersampaikan oleh para mubalik, para dai, para khatib, penceramah dan lain sebagainya antara iman Islam, fikih tauhid. Kapan umat diajak untuk memahami tentang keikhlasan hati? Kapan umat diajak untuk senantiasa istiqomah ketika beribadah? Justru itu yang penting. Kalau tauhid dan fikih insya Allah sudah banyak dan semuanya pun sudah pada paham ya dengan tauhid dan fikih. Nah, awal Islam masuk ke Indonesia pun memang tidak salah bahwa yang didakwahkan kepada masyarakat saat itu karena masyarakatnya masih animisme dan dinamisme, masih tergolong Buddha dan Hindu dan lain sebagainya. Kemudian oleh para mubalik diberikan pencerahan mengenai tauhid. Allah itu maha menghidupi, Allah itu maha merizki, memberikan rezeki, Allah itu maha segala-galanya. Maka sesudah kuat tauhidnya, kemudian diajaklah beribadah. Begini loh tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara toharoh, tata cara zakat, tata cara puasa dan lain sebagainya. Cuma belum sempat ini bangunan dakwah itu berkesinambungan antara satu generasi dengan generasi yang lainnya, saling menguatkan dan melengkapi. Kalau generasi awal, insya Allah mudah-mudahan generasi sesudah kami katanya akan membahas masalah tauhid dan tasawuf. Maka inilah saatnya untuk memahami tasawuf yang sesungguhnya, gitu ya. Ya, bahwa tadi dikatakan bagaimana rukun ihsan itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau belum sanggup maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Mohon maaf kata guru kami, saya sama beliau itu satu guru satu ilmu. Kiai Haji Zain Bazul Asyam. Kiai Haji Zain Bazul Asyam, kalau untuk masyarakat umum katanya, dengan pengertian bahwa ka'annaka tarahu fa innahu yaraka,
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, namun seandainya engkau belum sanggup melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Itu terlalu panjang katanya. Maka ada bahasa yang simpel, apa tuh? Ketika mata melihat makhluk, hati kontak kepada Allah, gitu ya. Sekali lagi, ketika mata melihat makhluk, hati kontak kepada Allah. Ketika kita melihat pohon, contohnya tajalliyahnya Allah kepada pohon, apa? Air hujannya sama, tanahnya sama, bisa jadi pupuknya juga sama. Tapi ketika air hujan itu meresap ke dalam pohon mangga, maka rasa yang dihasilkan berbeda dengan yang lainnya. Pohon mangga rasanya manis, asam itu yang masih muda, manis lah katakan ya. Pohon asam rasanya apa? Asam. Oh, namanya juga udah asam. Apalagi saya tetap aja ya cabai asam gitu ya. Dan ketika air tersebut meresap ke dalam pohon cabai, rasanya menjadi pedas. Padahal hujannya sama, tanahnya sama, pupuknya juga sama. Tapi kenapa rasanya berbeda-beda? Itulah tajalliyahnya Allah kepada makhluk. Jadi kita melihat makhluk, melihat manusia, melihat hewan, melihat tumbuhan, subhanallah, betapa hebatnya sang kreator semuanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mengenai khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang tidak ada keutamaan yang lebih utama dari hal tersebut. Pertama, beriman kepada Allah, yang kedua, an-naf'u lil muslimin. Ini kita sudah pahami bersama ya, bahwa ini pengklasan. Kelas kita mana? Antara kanan dan kiri. Kanan orang yang beriman, kiri orang tidak beriman. Kita masuknya golongan kiri, kanan. Orang yang beriman. Kemudian setelah beriman diklasifikasi lagi. Pertama, ada orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin, ada yang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itulah dia orang yang paling bermanfaat bagi manusia sekitarnya. Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk keluarga, minimal kita bermanfaat untuk diri sendiri. Tidak menyusahkan orang, tidak membuat khawatir orang, tidak membuat orang merasa ada si itu, kira-kira bahaya nggak? Tidak seperti itu. Tapi ciri bahwa kita orang baik, kalau kita berteman dengan siapapun, maka orang tersebut merasa aman dan nyaman. Coba kita tanya pada diri sendiri, kita bertetangga, tetangga itu merasa aman dan nyaman tidak? Insya Allah ya. Insya Allah berarti kita adalah orang-orang yang baik. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu untuk mengetahui apakah diri kita baik atau tidak di hadapan Allah dan Rasulnya melalui penilaian orang terhadap kita. Bagaimana penilaian orang terhadap kita? Baik apa buruk? Kalau ada si itu, alhamdulillah, diskusinya pun diskusi ilmiah. Kemudian diamnya pun diam yang zikrullah dan lain sebagainya, sehingga diamnya berzikir kepada Allah dan bicaranya adalah diskusi menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu berarti kita orang baik. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan kita tidak sampai di tangan kita, tapi diteruskan. Kita sudah menjadi habit, kebiasaan bahwa setiap waktu sholat kita berada di masjid. Setiap menjelang maghrib, asar atau isya, anak-anak diadakan pengajian. Kemudian setiap bertemu dengan sesama teman, maka kita saling menyapa dan mendoakan assalamualaikum ya, minimal mendoakan seperti luar biasa. Insya Allah kebaikan-kebaikan ini akan terus berulang, akan terus berkesinambungan, tidak sampai hanya di kita aja. Kan istilah kata Bapak kalau masuk ke mall rame nggak sendirian?
rame. Ya tergantung pandangannya gitu ya. Sekarang kira-kira rame tidak kalau seandainya masuk surga sendirian? Senang nggak? Kurang senang kayaknya ya. Nggak ada teman, nggak ada bicara. Jangankan kita ya, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan dia gelisah. Kenapa? Lihat kupu-kupu ada pasangannya, lihat kancil ada pasangannya, lihat kelinci ada pasangannya. Sementara dia, mana pasangan saya, nggak ada gitu ya. Dia gelisah, dan Allah Maha tahu kegelisahan Nabi Adam alaihissalam. Maka diciptakanlah makhluk yang sejenis dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu siapa? Siti Hawa. Begitu, dia senangnya luar biasa sampai kalau bahasa Sunda ngarontok gitu ya. Sama Allah dia larang, Adam nanti dulu. Kenapa ya Allah? Bukankah setiap ini pasangannya bebas? Iya, tapi engkau adalah manusia yang memiliki harkat dan derajat, tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Salah satunya harus menikah. Bagaimana cara menikahnya Allah? Ucapkan oleh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam bertanya, siapa dia wahai Allah? Huwa min dzurriyyatika. Dia adalah salah satu dari keturunanmu. Bingung Nabi Adam. Keturunan saya katanya, tapi engkau tidak akan diciptakan kalau tidak ada dia. Makin bingung katanya. Mana ada saya punya keturunan, tapi keturunan dia yang menyebabkan saya ada. Kenapa? Kemarin saya membahas Sirul Asrar ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Taman Cilengsi. Sekarang alhamdulillah kajiannya kajian Sirul Asrar. Ini dalam rangka tafa'ulan dan tabarukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam salah satu mukadimahnya bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka dunia ini tidak akan diciptakan. Masya Allah ya, bahwa awal ma khalaqallahu ruhi. Nabi menyatakan awal yang paling diciptakan oleh Allah adalah ruh. Kemudian wa awal ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur. Wa awal ma khalaqallahu al-aql. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal. Wa awal ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Wa huwa yusama, semua yang diciptakan yang disebutkan barusan adalah haqiqatul Muhammadiyah. Itulah yang disebut dengan hakikat Muhammad. Bukan Muhammadiyah organisasi, bukan ya. Tapi Muhammadiyah itu terkait dengan diri zatiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ana minallahi, saya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, wal muslimina minni, dan kaum muslimin itu semuanya datang dari ruhku. Jadi ruh kaum muslimin, bahkan kaum non muslimin itu sudah Allah ciptakan setelah Allah menciptakan Nur Muhammad. Cuma jasadnya, basyariahnya belum Allah ciptakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai golongan orang-orang yang muslimin, mukminin. Dan harus ditambah sekarang ya, karena sudah mengetahui hadisnya, bukan mukmin saja, bukan muslim saja, tapi muhsin. Maka mohon maaf, saya membuat trilogi di dalam logo sekolah, bahwa mukmin, muslim, muhsin. Jadi sempurna antara keimanan seseorang, keislaman seseorang, dan keihsanan seseorang. Jadi dengan adanya mukmin, muslim, muhsin itu diharapkan menghasilkan guru-guru, orang tua, dan juga siswa-siswi yang soleh dan soleha gitu ya.
Nah, alhamdulillah para hadirin jamaah sekalian, kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya adalah di dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengartikan secara letterlek di pondok pesantren sudah terbiasa dengan mengungkapkan Bismillahi, saya memulai mengamalkan suatu amaliyah. Katakanlah saya memulai pengajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat Allah yang besar. Ar-Rahimi, yang besar di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Apa maknanya? Sifat Ar-Rahman Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik jin, setan, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup, makhluk tak hidup. Hakikatnya itu adalah semuanya makhluk Allah, dan diberikan rizki semuanya kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laknatullah, si setan laknatullah, menjadi musuh kaum muslimin wal muslimat, itu diberikan kasih sayang oleh Allah. Apa salah satu kasih sayang Allah yang diberikan kepada si setan? Ditangguhkannya usia sampai yaumul kiamah. Untuk apa dia coba ditangguhkan sampai yaumul kiamah? Untuk menggoda manusia supaya menjadi teman ketika nanti di neraka. Jadi si setan gak mau itu masuk neraka sendirian. Setan aja gak mau masuk neraka sendirian, masa kita masuk surga sendirian? Enggak, kita mau bareng-bareng ya. Si setan, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tahu nggak kenapa dijadikan makhluk yang terkutuk? Sepele asbabnya. Kenapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada seluruh malaikat, fasajadu, bersujudlah engkau sekalian wahai malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi sujud di sini bukan lil ibadah, tapi lil hurmah. Tidak mau. Apa masalahnya? Aba wastakbaro. Si setan merasa enggan dan merasa takabur, merasa diri lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya kita diberikan kekuatan keislaman sehingga menggenggam keimanan, keislaman dan keisanan sampai